Selamat malam Bapak dan Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom Alaikum. Berkat Tuhan menyertai saudara semua. Malam hari ini kita berada dalam satu tema, Aku adalah Aku. Mari kita berdoa lebih dulu. Bapa di surga, terima kasih ya Bapa. Malam hari ini kembali Engkau mempertemukan kami semuanya dalam persekutuan doa renungan malam di Kamis 17 Juni 2021 dengan satu tema, Aku adalah Aku. Kiranya Roh Tuhan menjamah, memberkati dan menuntun kami. Terima kasih Bapa. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan malam hari ini saya ambilkan dari Keluaran pasal 3 ayat 13 dan 14. Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus ku jawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, Aku adalah Aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku, telah mengutus aku kepadamu. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, waktu itu Musa dipanggil Tuhan, diutus untuk menggerakkan umat Allah, memotivasi umat Allah dan memimpin umat Allah keluar dari tanah Gosen menuju ke tanah terjanji. Ada satu hal yang dipikirkan oleh Musa, bahwa umat Allah di Mesir sudah 430 tahun, sudah sekian banyak keturunan, sekian banyak generasi, dan di Mesir mereka berhadapan dengan berbagai macam ilah-ilah, dan setiap ilah itu punya nama. Contoh, Fir'aun itu dianggap sebagai Allah, sebagai dewa. Dia dianggap sebagai dewa matahari, dan itu mendapat sebutan Ra itu matahari. Ram itu dewa matahari, maka ada namanya Ramses, Rameses dan seterusnya. Sama di Pulau Jawa ini, di Indonesia juga dikenal ada Dewi Sri, Dewi Padi, Dewi Kesuburan. Di dunia juga kita kenal Dewi Afrodit, Dewi kecantikan orang Yunani, ya kan? Jadi ada banyak macamnya. Di situ kita melihat ada dewa api dan seterusnya dan seterusnya. Maka kalau nanti Musa datang ke Mesir menemui umat Allah, siapa yang mengutus kamu? Katakan yang mengutus adalah Tuhan. Aku adalah Aku. Terus namamu siapa? Akulah Aku. Aku adalah Aku. Yehweh itu namanya. Kenapa Bang Musa khawatir nanti kalau itu ditanya namanya apa? Karena tadi umat Allah sudah terobsesi bahwa ilah-ilah di Mesir itu punya nama. Nah tentu ilah Israel harus juga punya nama.
Ternyata kalau kita melihat di sini di ayat 13 dan 14 tadi, Tuhan itu nggak punya nama. Apa yang dikatakan? Aku adalah aku, Yahweh. Dalam bahasa Yunaninya dikenal dengan tetragrammaton. Jadi ada 4 huruf itu yang diterjemahkan dalam bahasa kata Tuhan. Dari bahasa juga di sana ada Adonai, Yahweh, Yahweh, Yehova, Yehuwa dalam bahasa Jawa. Aku adalah aku. Jadi itu sebenarnya bukan nama Tuhan. Tuhan namanya siapa kita tidak tahu, tetapi yang kita tahu adalah sebutannya Yahweh, sudah. Tapi itu bukan nama. Kenapa Tuhan tidak memberikan nama? Kalau Tuhan memberikan nama, berarti kemarin di 10 Tuhan, Allah itu dibatasi ruang geraknya, bisa dikuasai manusia. Tetapi di sini jelas bahwa aku adalah apa itu maksudnya. Melalui ungkapan aku adalah aku, akulah aku, maka di sana Tuhan itu ada karena dirinya sendiri. Tuhan ada tidak diadakan oleh orang lain, tidak diadakan oleh yang lain, tapi aku adalah aku, ya. Aku ada karena aku, dan itulah sebabnya maka orang tidak bisa menguasai Tuhan. Itu berarti Tuhan bertindak atas dirinya sendiri, atas kuasa dirinya, dan bukan karena yang lain. Jadi dengan demikian, kalau Tuhan mengatakan aku adalah aku, Tuhan tidak mengatakan juga aku berkuasa atas seluruhnya ini. Kenapa? Karena seluruhnya ini aku yang menciptakan, aku yang mengadakan. Jadi semuanya ada di bawah tanganku. Beda dengan orang Mesir, orang Fir'aun. Kenapa? Orang Fir'aun itu hanya ini, dewa ini, dewa ini, dewa ini, dan satu dengan yang lain bisa bertentangan. Tetapi kalau Allahnya orang Israel itu adalah pencipta langit dan bumi dan berkuasa atas semuanya, maka semuanya takluk di bawah. Jadi yang mengutus Musa di situ adalah kuasa di atas segala kuasa. Jadi dengan demikian maka sangatlah hebat penyertaan Tuhan, sangatlah luar biasa kepercayaan umat Allah, sangatlah luar biasa Allah orang Israel itu, dan tidak ada yang bisa mengalahkan. Jadi saudara, kalau kita baca dalam Injil Yohanes 1 ayat 1 dan seterusnya, di sana jelas dia, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan dari segala kepenuhannya itu lahirlah semuanya, terciptalah semuanya ini. Karena itulah saudara yang dikasihi Tuhan, maka malam hari ini saya ingin mengajak saudara semuanya untuk meyakini bahwa Allah yang kita percayai adalah Allah yang luar biasa, Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, Allah yang maha hadir, maha mendengar, dan maha tahu. Karena itulah maka jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang. Jika demikian saudara, apa yang mau kita lakukan dalam kehidupan kita kalau kita membaca firman Tuhan? Apakah firman ini hanya berlaku untuk Musa dan bangsa Israel? Tidak. Saya ingin katakan bahwa kitalah umat Allah sekarang ini. Jadi kalau firman ini diberikan kepada umat Allah, maka itu juga diberikan kepada kita. Tuhan kita itu Yahweh.
yang adanya karena dirinya sendiri, yang tidak terjangkau oleh, tetapi sekaligus, nah ini yang harus kita, akulah aku, sekaligus dekat dengan kita, sekaligus menyapa kita, sekaligus bersama-sama dengan kita. Jadi Tuhan yang begitu berkuasa itu adalah Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Jadi kuasanya itu kuasa menyelamatkan. Nah, karena itu kita sebagai umat Allah jangan takut, jangan bimbang untuk terus percaya kepada Tuhan, dan jangan goyah, jangan tinggalkan Tuhan, tapi teruslah berpegang kepada Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan menyertai. Yang kedua, kalau kemudian Musa diminta menjawab, aku adalah aku, akulah aku, katakan itu yang mengutusnya. Hendak dikatakan kepada kita semua bahwa akulah yang menjamin hidupmu, ya? Akulah yang menjamin hidupmu, akulah yang menjamin keberhasilanmu, akulah yang menjamin masa depanmu. Karena itu yakinlah dan teruslah berjuang. Nah, demikian juga kita ini, saudara, yang menjamin hidup kita ini Tuhan, Tuhan yang luar biasa tadi, Tuhan yang maha hadir tadi, Tuhan yang maha mendengar, Tuhan yang tahu pergumulan kita, Tuhan yang Immanuel. Karena itulah Tuhan menjamin kelangsungan hidup kita. Karena itu jangan khawatir, burung di udara saja tidak pernah menanam, tidak pernah memintal, tetapi dia begitu indah, dia begitu tercukupkan kebutuhannya sehari. Apalagi kita, Tuhan mendandani kita luar biasa. Ingat apa yang dikatakan Tuhan, bunga bakung yang di padang itu, keindahannya sangat luar biasa. Sulaiman dengan segala kemegahannya tidak seindah bunga bakung yang di padang, yang didandani Tuhan, yang tidak pernah minta itu. Ternyata keindahannya tidak bisa dikalahkan oleh Sulaiman, oleh Salomo, tetapi luar biasa. Nah, kalau kita dipelihara oleh Tuhan, didampingi oleh Tuhan, maka bagi kita tidak ada alasan untuk takut, tidak ada alasan untuk khawatir, tidak ada alasan untuk bimbang, karena Tuhan terus menjamin hidup dan masa depan kita. Yang ketiga, Tuhan menjamin keselamatan kita. Orang butuh kepastian, ya, orang butuh kepastian. Apakah saya nanti hidup di neraka atau di sorga? Setiap orang butuh kepastian. Karena itu dia berusaha maksimal supaya dia dapatkan kepastian itu. Dengan kekuatan kita sehebat apapun, kita tidak akan pernah mendapatkan kepastian keselamatan. Jadi kalau saudara berusaha semaksimal mungkin, sehebat apapun saudara berusaha, tidak akan pernah mendapatkan kepastian keselamatan. Tetapi di dalam Tuhan, di dalam Yesus Kristus, kita mendapatkan kepastian keselamatan itu. Jadi kita mendapatkan kepastian bahwa Allah Maha Kuasa yang luar biasa, Allah menjamin hidup kita, masa depan kita, dan sekaligus Allah menjamin keselamatan kita. Apalagi yang mau kita bimbangkan, apalagi yang mau kita ragukan, apalagi yang mau kita takutkan? Tidak ada. Allah yang kita percaya Maha Kuasa, dia menjamin masa depan kita, dan sekaligus dia menjamin keselamatan kita. Tuhan beserta saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, Engkau luar biasa. Engkau menjamin hidup kami, masa depan kami, dan sukacita kami.
Kami musrahkan hidup kami malam ini dalam tangan-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami serahkan hidup kami, keluarga kami, dan semuanya pada Tuhan. Terima kasih Bapa. Amin. Kita akan akhiri dengan satu pujian dari Kidung Jemaat 427 bait pertama dan ketiga. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Menuturkan cerita mulia, setiap ku ulangi bertambah manisnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar, dan yang belum percaya supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara senantiasa. Amin. Terima kasih, sampai ketemu Jumat sore jam 4:30 dalam persekutuan doa Adi Yuswo. Tuhan memberkati. Jangan lupa melike acara kita ini.